Redmi Note 10S ini bakal stabil nggak ya? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing beserta full gaming test untuk Redmi Note 10S. Gimana dengan performanya? Let's check this out! Jadi kita pesannya yang varian 8/128GB dengan harga Rp3.199.000. Dan ini dia packaging dari Xiaomi. Mari kita bongkar. Untuk tampilan dusnya secara looks agak berbeda dari saudara-saudaranya, yaitu Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Di sisi kanan ada tulisan Renote 10S dan NFC. Di kiri cuma ada tulisan Renote 10S. Di belakang ada nilai jual HP ini seperti biasa. Udahlah, gitu aja. Mari kita bongkar. Di dalamnya, kalian akan mendapatkan kabel Type-C. Terus ada kepala charger 33 watt. Terus di insertion kartonnya ada SIM ejector, manual, kartu garansi, kartu Om Alvin menyapa, dan terakhir ada soft case. Udah ya, segitu aja. Kita langsung ke gaming testnya aja. Untuk spek HP ini di sektor dapur pacu dipersenjatai MediaTek Helio G95 dengan GPU Mali G76 MC4. RAM-nya 8GB dan internal storage 128GB. Kalau untuk support hardware dan sistem menggunakan MIUI 12.05, layarnya sendiri berpanel Super AMOLED, refresh rate-nya 60Hz aja, speakernya sudah stereo dan baterainya di 5000 mAh. Seperti biasa sebelum masuk pengetesan, kita make sure dulu baterainya sudah 100%. Semua sistem sudah diupdate. Speakernya full dan setelah itu kita cek skor Antutunya. Kita dapat di 332.549 poin dalam waktu 12 menit 10 detik dan baterainya berkurang 4% dari 100% menjadi 96%. Lalu nanti pas di akhir kita akan cek lagi apakah ada penurunan atau enggak. Untuk game pertama kita akan coba League of Legends Wild Rift. Kalau untuk settingan rekomendasinya ada di high 30 fps. Seperti biasa, karena League of Legends ini game ramah dengan semua HP, kita pentokin semuanya ke ultra dan di 60 fps. Hasilnya game ini berjalan lancar dengan semestinya. Semua grafis terrender dengan baik, hampir nggak ada skip frame walau banyak player yang ngadu ulti. Feel touch layarnya sih biasa aja, samar-samar kayak ada delay gitu. Tapi kita masih belum make sure di game ini. Setelah bermain kurang lebih selama 25 menitan, suhu HP ini ada di sekitaran 38 derajatan aja, sedangkan baterainya berkurang 5% dari 96% ke 91%. Irit sih ini. Masuk ke game kedua yaitu Mobile Legends. Saat pertama kali buka gamenya, kita akan direkomendasikan di settingan ultra dengan HFR-nya aktif. Dan gak perlu banyak dirubah. Langsung kuy, gas, ngeng. Bisa dibilang di sini pun masih terasa lancar, animasinya terasa imersif, efek multinya nggak ada yang skip karena gagal terrender, nggak ada frame drop sama sekali. Pas kita main game ini, feel sentuh layarnya membaik di sini. Jadi bisa dibilang yang agak delay tadi pas di Wild Rift mungkin gara-gara screen guardnya yang masih keset aja. Setelah bermain kurang lebih selama 20 menitan atau satu game, suhu HP ini ada di sekitaran 40 derajatan aja dan baterainya berkurang 6% dari 91% ke 85%. Seperti biasa, dua game tadi bakalan adem-adem aja. Nah, ujian sesungguhnya abis ini nih. Untuk game berikutnya yaitu PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, kita dapat rekomendasi di HD Ultra. Tinggi banget ya.
Terus tes tipis di mode Monster Universe. Hasilnya boleh sih di sini, nggak terlalu banyak frame drop. Abis itu kita naikin lagi, kali aja bisa dan hasilnya kita bisa dapat di HDR Ultra. Gawat! Lanjut, kita pemanasan dulu di arena. Hasilnya berat-berat, banyak frame drop bos. Bukan habitatnya sih, HP ini di grafik HDR. Untuk gyronya kalian udah bisa pakai kok, lancar responnya di sini. Karena nggak enak di settingan ini, kita rubah di balance ultra untuk battle royale. Hasilnya mendingan lah di sini. Kita lumayan lancar kok, sesekali ada frame drop tapi nggak signifikan. Tapi kalau mau lebih smooth, bisa di smooth extreme. Setelah bermain kurang lebih selama 55 menit, suhu di HP ini masih adem banget, cuma di 39 derajatan sampai 40 derajatan aja. Sedangkan untuk baterainya berkurang 14%, dari 85% ke 71%. Ya, namanya juga MediaTek. Untuk game selanjutnya yaitu CODM. Saat pertama kali kita buka game ya, kita akan disarankan main di settingan grafik high dengan frame rate high. Seperti biasa, kita pilih frame rate tertinggi dengan grafik tertinggi, yaitu di high dengan frame rate max. Jadi, kita mampir dulu ke multiplayer. Hasilnya masih ngedrop saudara-saudara. Mana lagi ngerank lagi? Salah nih pakai settingan ini di rank. Karena nggak enak, kita turunin lagi di low max. Baru deh aman, lancar banget di 60 fps. Frame-nya stabil di 60, tapi jujur kita agak aneh. Belum lama ini kan kita tes di Infinix Zero 8 yang pakai G90T. Lebih rendah sedikit lah dari G95. Tapi di settingan yang sama, kita masih enak loh. Jangan-jangan MIUI yang bermasalah. Ya udah, kita simpan dulu untuk kesimpulan di akhir. Lanjut kita main di Battle Royale dengan tetap pakai settingan low max. Ya, hasilnya udah pasti stabil lah di settingan ini. Setelah bermain kurang lebih selama 40 menit, suhu HP ini tetap adem, cuma di 41 derajatan aja, dan baterai HP ini berkurang 11%, dari yang sebelumnya di 71% menjadi 60%. Boros ya? Pindah ke game terakhir yang bisa dibilang salah satu yang terberat di Play Store, yaitu Genshin Impact. Saat pertama main, kita dapat di settingan di medium 30 fps. Terus kita cobain dulu ke high 30 fps. Hasilnya sama aja sih kayak HP Infinix Zero kemarin. Ini FPS yang nembus 15 aja udah syukur. Lanjut kita turunin ke medium 30 fps. Hasilnya ternyata sama aja bos. Walau nggak separah tadi, tapi tetap aja nggak nyaman. Padahal ini settingan rekomendasi dari mereka.
Duh, kita turunin lagi deh ke low 30 fps. Nah, di sini agak mendingan, tapi entah kenapa frame dropnya masih banyak aja, walau masih playable. Mau nggak mau kita tes di lowest 30 fps. Hasilnya bisa sih, tapi entah kenapa Infinix Zero 8 masih lebih baik ya. Kalian lihat sendirilah footage-nya dari kita. Setelah bermain kurang lebih selama 40 menit, baterai di HP ini berkurang 12%, dari yang sebelumnya di 60% ke 48%, dan suhunya maintain di 43 derajatan aja. Setelah 5 game tadi, kita cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan atau enggak. Dan ternyata kejadian lagi dong kayak di Reno 10 Pro. Kita cuma dapat di 226.842 poin dalam waktu 15 menit 37 detik. Dan biar sah ya, kali aja Antutu lagi error. Dan hasilnya sama aja bos, cuma dapat di 225.161 poin dalam waktu 15 menitan juga. Dan total 30 menit tadi makan baterai 9%. Waduh, ya kejadian lagi aja. Kayaknya bukan perkara hardware sih kalau ini. Nah, masuk kesimpulannya nih, menurut kita kalian sabar-sabar dulu aja ya untuk ambil handphone ini. Dear Xiaomi, sepertinya MIUI 12 dengan basis Android 11 kalian, khusus untuk produk Redmi, punya masalah kestabilan jika dipakai nge-game berlama-lama. Udah 2 produk kalian yang kita coba dengan metode yang kurang lebih samalah dengan HP-HP yang lainnya. Tapi cuma Redmi Note 10 series yang bermasalah kayak gini. Khususnya kalau udah lewat 2 jam. Frame drop kacau, bahkan di settingan grafis rendah aja produk ini masih nggak bisa maintain FPS-nya. Udah gitu untuk penutupan tes kita dengan tes Antutu lagi, cuma Reno 10 series yang turun jauh banget. Infinix Hot 10s aja skornya masih lebih gede di akhir. Ayo dong kasih update lagi lah, jangan biarin Mi fans kalian kecewa setelah beli HP ini. Kasian dong. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!